Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Sufianda dengan NIM 240873060, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 6, yaitu mengembangkan kondisi fisik dan elemen kondisi fisik secara tepat. Mengembangkan kondisi fisik berarti meningkatkan kemampuan tubuh agar lebih kuat, sehat, dan bugar untuk melakukan aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Ini mencakup latihan dan pembinaan tubuh agar lebih optimal dalam kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan kecepatan. Elemen kondisi fisik mencakup beberapa komponen utama seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, kelincahan, koordinasi, daya ledak, keseimbangan. Mengembangkan kondisi fisik secara tepat berarti menyesuaikan latihan dengan tujuan, kebutuhan, dan kapasitas individu. Di sini saya akan membacakan pengertian kekuatan. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot dalam tubuh untuk mengerahkan tenaga maksimal saat melakukan suatu aktivitas. Kekuatan sangat penting dalam berbagai aktivitas fisik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam olahraga. Kekuatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain yang pertama, kekuatan maksimal, kemampuan otot untuk mengerahkan tenaga terbesar dalam satu kali usaha. Yang kedua, kekuatan daya tahan otot. Kemampuan daya otot untuk bekerja dalam waktu yang lebih lama tanpa mengalami kelelahan. Yang ketiga, kekuatan power. Kekuatan power mempunyai kombinasi antara kekuatan dan kecepatan untuk menghasilkan tenaga dalam waktu singkat seperti lompat tinggi atau sprint. Latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot meliputi latihan beban atau weight training, push up, sit up, plank, dan squat. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Daya tahan sangat penting dalam olahraga maupun aktivitas sehari-hari karena memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih lama dan lebih efisien. Daya tahan terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik adalah kemampuan jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah untuk memasuk oksigen ke otot dalam jangka waktu yang panjang, seperti dalam lari jarak jauh atau berenang. Yang kedua, daya tahan otot. Kemampuan otot untuk bekerja secara terus-menerus dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, seperti dalam latihan angkat beban atau plank. Latihan yang dapat meningkatkan daya tahan antara lain lari jarak jauh, bersepeda, berenang, lompat tali, dan latihan interval. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sesingkat mungkin. Kecepatan sangat penting dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga, terutama dalam cabang olahraga seperti lari, sepak bola, atau bulu tangkis. Kecepatan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan untuk merespon suatu rangsangan dengan cepat, seperti saat start dalam lomba lari. Yang kedua, kecepatan gerak.
Kecepatan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan tunggal dalam waktu singkat, seperti menendang bola atau mengayunkan raket. Yang ketiga, kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kemampuan untuk berlari secepat mungkin dalam jarak waktu tertentu, misalnya 100 meter. Yang keempat, kecepatan berulang. Adalah kemampuan untuk melakukan gerakan cepat secara berulang dengan jeda istirahat yang minimal, seperti dalam olahraga bola basket atau sepak bola. Latihan yang dapat meningkat kecepatan antara lain lari sprint, skipping, dan latihan kekuatan otot kaki. Yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan sendi dan otot untuk bergerak dalam rentang gerak yang optimal tanpa mengalami cedera atau rasa sakit. Fleksibilitas sangat penting untuk meningkatkan performa fisik, mencegah cedera, dan menjaga kelenturan tubuh. Fleksibilitas dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, fleksibilitas statis atau kemampuan mempertahankan posisi perenggangan dalam waktu tertentu tanpa gerakan, seperti dalam yoga atau stretching statis. Yang kedua, fleksibilitas dinamis. Kemampuan itu melakukan gerakan dengan rentang yang luas secara berulang, seperti tendangan tinggi dalam bela diri atau gerakan menari. Yang ketiga, fleksibilitas balistik, yaitu gerakan peregangan yang dilakukan dengan kecepatan tinggi dan menggunakan momentum seperti ayunkan kaki atau lengan. Latihan yang dapat meningkatkan fleksibilitas antara lain stretching, yoga atau pilates, dan latihan mobilitas sendi. Yang keenam, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan sangat penting dalam olahraga yang membutuhkan gerakan cepat dan perubahan arah mendadak, seperti sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket. Latihan yang dapat meningkatkan kelincahan antara lain lari zigzag, latihan menggunakan tangga koordinasi. Yang ketiga, latihan kondrel. Yang keempat, skipping dan playmaker drum. Yang ketujuh, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan untuk tubuh menggerakkan beberapa bagian secara bersamaan dengan efisien dan tepat. Koordinasi mempunyai 3 macam, yaitu yang pertama, koordinasi mata tangan, atau kemampuan mengkoordinasi gerakan tangan berdasarkan penglihatan, seperti dalam menangkap bola atau memukul bulu tangkis. Yang kedua, koordinasi mata kaki, atau kemampuan mengontrol gerakan kaki berdasarkan penglihatan, seperti dalam mengiring bola dalam sepak bola. Yang ketiga, koordinasi tubuh secara keseluruhan, kemampuan menggerakkan seluruh tubuh dengan harmonis, seperti dalam menari atau senam. Latihan yang dapat meningkatkan koordinasi antara lain bermain bola, latihan lompat tali, latihan keseimbangan menggunakan papan keseimbangan, senam atau gerakan tari yang melibatkan banyak anggota tubuh. Koordinasi yang baik membantu meningkatkan performa dalam olahraga serta aktivitas sehari-hari yang membutuhkan gerakan terkoordinasi dan presisi. Yang ketujuh, daya ledak. Daya ledak atau power adalah kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Daya ledak merupakan kombinasi antara kekuatan dan kecepatan yang sangat penting dalam olahraga yang memerlukan gerakan eksplosif, seperti lompat jauh, sprint tinju, atau angkat beban. Daya ledak dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu daya ledak otot tungkai, yang mana digunakan dalam olahraga seperti lompat tinggi, lompat jauh, dan sepak bola. Yang kedua, daya ledak otot lengan,
atau penting dalam olahraga seperti lempar lembing, tinju, atau bola voli. Latihan untuk meningkatkan daya ledak antara lain sprint dengan beban ringan, angkat beban dengan teknik eksplosif. Yang ke-8, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi atau kontrol saat bergerak maupun dalam keadaan diam. Keseimbangan sangat penting dalam aktivitas sehari-hari maupun olahraga, terutama dalam gerakan yang memerlukan stabilitas yang kontrol tubuh. Keseimbangan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, keseimbangan statis, yang mana kemampuan mempertahankan posisi tubuh tanpa bergerak, seperti berdiri dengan satu kaki atau mainan posisi yoga. Yang kedua, keseimbangan dinamis, yang mana kemampuan menjaga keseimbangan saat tubuh bergerak, seperti saat berlari, bersepeda, atau melakukan gerakan akrobatik. Latihan yang dapat meningkatkan keseimbangan antara lain berdiri dengan satu kaki, kesimpulannya, mengembangkan kondisi fisik secara tepat berarti melatih dan meningkatkan berbagai elemen kondisi fisik seperti kekuatan. Pengembangan kondisi fisik harus dilakukan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kapasitas tubuh agar hasilnya optimal, seperti mengurangi risiko cedera. Dengan latihan yang tepat, seseorang dapat meningkatkan performa fisik, kesehatan, dan kemampuan dalam berbagai aktivitas olahraga maupun kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.